Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 hari ini. Jam 10 pagi seharusnya KPU sudah kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional untuk dua provinsi, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Hingga kini total ada 36 provinsi yang sudah rampung. Sesuai dengan hasil rekapitulasi per Selasa malam kemarin, Saudara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024, Polres Jakarta Pusat menyiagakan personel di 3 titik, yaitu di KPU, Bawaslu, dan DPR RI. Siang nanti rencananya massa akan mulai bergerak menuju gedung KPU. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan jika massa bergerak dari KPU ke titik lain. Adapun pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Imam Bonjol atau jalan di depan gedung KPU sudah ditutup sejak beberapa hari kemarin. Sementara untuk ruas jalan lain, belum ada rekayasa lalu lintas yang ditetapkan. Nantinya, rekayasa lalu lintas akan berjalan sesuai pergerakan massa. Metro Jaya yang di backup penuh oleh Kodam Jaya juga dari Korbrimob Polri selaku Satgas Pusat menyiagakan 3.500 personil untuk melakukan pengamanan pada objek KPU, Bawaslu, dan juga di DPR yang rencana siang nanti akan ada beberapa elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya baik dengan tema terkait dengan pro ataupun yang kontra. Sehingga kami menyiagakan terkait dengan pola-pola pengamanan tentunya agar kedua elemen masyarakat ini tidak gesekan dan juga bisa berjalan dengan aman dan lancar sampai dengan nanti menjelang berbuka puasa. Kita akan kembali melihat situasi langsung di kantor KPU Jakarta. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah siap dengan laporannya. Dian, ini pertanyaannya nanti juga akan sama dan nanti juga kita akan update dari luar KPU, ada Asri Gunawan. Tapi saya akan ke dalam terlebih dulu, Dian. Jadi apakah sudah dimulai rapat rekapitulasinya pada pagi hari ini? Belum dimulai sampai dengan saat ini, Pak Skalis. Tadi informasi yang saya terima bahwa KPU Papua Pegunungan ini masih melakukan verifikasi atau pengecekan data sebelum akhirnya nanti siap untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi untuk kemudian dirapat plenokan, tentu saja di tingkat nasional. Jadi sampai dengan saat ini belum dimulai meskipun memang dijadwalkan akan dimulai. Oke, tampaknya ada kendala koneksi dengan kantor KPU. Dian Silitonga ada di dalam tadi, tapi nanti kita akan update kembali dari sana. Sekarang kita akan pantau terlebih dulu kondisi dari luar gedung KPU. Ada Asri Gunawan di sana. Asri, apakah sudah ada massa yang berkumpul di depan KPU, lalu juga pengamanannya seperti apa? Sejauh ini belum ada massa berkumpul ataupun juga hadir di depan gedung KPU ini, Pak Skalis dan saudara. Sejauh ini memang diprediksi oleh polisi bahwa massa ini kebanyakan akan hadir setelah pukul 12 siang atau setelah sholat zuhur nanti. Ini berkaca pada beberapa hari sebelumnya karena memang sudah ada massa atau unjuk rasa yang dilakukan di sebelum hari ini, di sebelum hari pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024. Dan kalau terkait dengan pengamanan seperti yang sudah disebutkan tadi juga di paket pengantar bahwa memang ada sejumlah personel Polri yang diturunkan, yakni 3.500 personel yang diturunkan. Ini untuk di 3 titik di KPU RI, kemudian di Bawaslu dan juga di DPR RI. Terkait dengan pergerakan massa, memang belum ada informasi yang lebih detail. Apakah nanti massa akan bergerak dari gedung KPU menuju Bawaslu ataupun juga dari Bawaslu menuju KPU atau titik-titik lainnya ini belum ada informasi persisnya nanti akan seperti apa pergerakan massa. Tapi yang jelas pengamanan dan juga strategi sudah disiapkan oleh Polri untuk mengantisipasi terjadinya gesekan dari
masa aksi. Karena memang kalau dilihat dari unjuk rasa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, ini ada masyarakat ataupun juga elemen massa yang pro dan juga ada yang kontra. Nah ini ada sejumlah antisipasi ataupun juga strategi antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi gesekan antara massa yang pro dan juga massa yang kontra. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri yang baru ada diterapkan rekayasa lalu lintas ataupun juga pengalihan arus lalu lintas ini baru di Jalan Imam Bonjol atau di ruas jalan di depan gedung KPU RI. Ini dilakukan penutupan sejak beberapa hari lalu dan sejak pagi tadi ini sudah ada pembatas, sudah ada kawat berduri juga yang dipasang sehingga memang tidak bisa dilintasi karena memang titik ataupun juga di ruas jalan ini menjadi titik di mana massa aksi berkumpul dan berunjuk rasa sehingga memang dilakukan pengamanan agar tidak terganggu, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya juga. Sementara untuk di jalan-jalan lainnya ini belum ada pengalihan arus lalu lintas karena memang belum terjadi eskalasi di tempat-tempat atau di titik-titik lainnya sehingga kalaupun ada pergerakan dari massa ataupun juga situasi sudah tidak kondusif dan memerlukan pengalihan arus lalu lintas maka akan diterapkan di beberapa titik lainnya selain di depan gedung KPU RI. Kemudian untuk pengamanan juga diperketat, tadi sudah disebutkan untuk mengantisipasi adanya gesekan antara elemen massa ataupun juga dengan pihak-pihak lainnya. Dan untuk masa aksi tadi seperti yang sudah saya sebutkan ini diprediksi akan tiba di gedung KPU RI untuk berunjuk rasa setelah pukul 12 siang. Dan memang sampai saat ini pun kami belum melihat kehadiran dari masa aksi sehingga memang personel Polri ini masih melakukan sejumlah persiapan. Kalau tadi pagi apel, kalau sekarang ini melakukan penyisiran begitu. Dan juga ini sudah terlihat ada beberapa personel dari TNI juga. Artinya nanti akan ada personel gabungan begitu yang bekerja sama untuk mengamankan dan juga menjaga ketertiban di kawasan gedung KPU RI. Paskalis. Oke, belum ada massa saat ini, lalu juga tadi sudah ada penutupan jalan karena dikhawatirkan akan ada massa yang lebih banyak datang nanti siang. Terima kasih Asri Gunawan. Kita langsung menuju ke KPU Dalam, Dian Silitonga yang tadi sempat terputus. Dian, tadi laporan Anda menyatakan bahwa belum dimulai karena belum ada yang hadir. Bisa diupdate kembali, Dian? Ya betul, pas kali saya sampaikan kembali bahwa sampai dengan saat ini proses rekapitulasi belum dimulai, tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya dijadwalkan akan dimulai pukul 10 pagi. Nah, hal ini karena Provinsi Papua Pegunungan yang sudah tiba di gedung KPU RI Jakarta Pusat masih melakukan verifikasi atau pengecekan data atau mengecek kesiapan untuk kemudian mempresentasikan penghitungan suara di tingkat provinsi supaya bisa dirapat plenokan. Jadi nanti prinsipnya setelah selesai verifikasi maka rekapitulasi ini akan segera dimulai. Kita belum tahu nanti pukul berapa kemudian KPU Provinsi Papua Pegunungan siap untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara di pleno terbuka. Nah, kemudian selain Papua Pegunungan, Provinsi Papua ini juga masih ditunggu kehadirannya karena informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk sampai di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Nah, tentu saja kita akan menunggu nanti tepatnya pukul berapa rekapitulasi akan dimulai. Biasanya ini akan dibuka dalam 2 panel pas kali supaya mempercepat proses rekapitulasi, tapi tentu ini nanti akan menyesuaikan. Kalau sampai rekapitulasi Papua Pegunungan, Provinsi Papua belum juga hadir, maka nanti yang dibuka hanya akan 1 panel saja. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini merupakan tenggat waktu terakhir KPU untuk menetapkan pemilu dan yang menjadi penentu terakhir ini adalah penghitungan Provinsi Papua Pegunungan dan juga Provinsi Papua, sehingga memang perlu kita kawal bersama nanti perolehan suaranya baik itu di Pilpres maupun juga di Pileg 2024. Tapi prinsipnya tentu KPU sudah bersiap untuk melakukan rekapitulasi, hanya saja belum dimulai sampai dengan saat ini. Paskalis. Oke, jadi Papua Pegunungan sudah di KPU, tapi sampai saat ini Papua yang belum juga hadir di kantor KPU. Terima kasih, Dian. Nanti kita update lagi dari kantor KPU Jakarta.